Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban diri dari Ta'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatul kiram lil karamil mursalin wal jumlakat wal muqarrabin wa ila jibril tabi'in wa tabi'in wal jumlatil wa ila jibril madillah wal wajib ilahi jumlah wa ila jibril hadis mufassirin wa syarh syekh Imam Al-Tabari wa syamsul qadr al-jalil wa syekh Fakhruddin Ar-Razi wa syekh Al-Qutubi wa syekh Imam Ibnu Katsir wa syekh Jalaladdin Al-Mahalli wa syekh Jalaladdin Asyuti wa syekh Sulaiman Al-Jamal wa syekh Imam Asy-Syafi'i wa syekh Masyukani wa syekh Mahmud Al-Alusi wa syekh Nawawi Al-Bantani wa syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi wa syekh Ibnu Ashir wa syekh Buya wa syekh Tawali Asy'ari wa syekh Tantawi wa syekh Bazubaini wa syekh Muhammad Ali Asy'ari wa syekh Rusyab wa khususan li Syekh Mustafa Rembang wa ila masyayikhina wa masyayikhina syawli lahumul Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 170 sekawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Innal ladzina satemene wong-wong satemene wong-wong yaktumuna kang padha nyingitake menyembunyikan yaktumuna kang padha nyingitake sapa alladzina ma ing barang anzala kang nurunaken sapa Allah ing ma bayane minal kitabi saking kitab wa yashtaruna lan padha tuku sapa ya si alladzina bihi kelawan ma anzalallah samanan ing rega kalilan kang setitik. Ulaika utai mengkono alladzina ikum ma yakuluna
ora padha mangan sapa ulaika fi butunihim ing dalem pira-pira wetenge ulaika illan naro angin geni wala yukallimuhum lan orang ngendikani hum ing alladzina sapa sing orang ngendikani Allahu Allah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat wala yuzakkihim lan orang bersihaken sapa Allah hum wala yuzakkihim lan orang bersihaken sapa Allah him ing alladzina walahum lan iku kedue alladzina azabun utawi siksa alimun kang den wilang loro ulaika te mengkon-mengkon alladzina iku alladzina wong akeh istarawu kang padha ngijolaken sapa alladzina adzalalata ing sasar bil huda kelawan pituduh wal azabalan siksa bil maghfirati kelawan pangapura fama mongko utawi apa iku asbarahum nyabarake sapa apa ya simahum ing alladzina alan nari ing atase neraka zalika utai mengkono-mengkono alladzina istarau dhalalata bi annallaha iku bi annallaha sebab setuhune Gusti Allah iku nazzala nurunaken sapa ya si Allah alkitaba ing kitab bil haqqi kelawan hak wa innal ladzina lan setuhune wong-wong ikhtalafu kang padha sulaya sapa si alladzina fil kitab ing dalam kitab la fi shiqaqin yakti ku tetep ing dalam sulaya ba'idin kang adoh. Kita wasyaripun langsung 3 ayat. Wong-wong Yahudi kang padha nyingitaken keterangan-keterangan kang den tuturaken dening Allah taala koyok sifat-sifat lan kebenare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalaran saking wedine kalah pengaruh karo Kanjeng Nabi Muhammad khawatir yen ora tampa hadiah saking bawane sehingga ridho nyingitaken keterangan bener ketimbang kelangan hadiah. Wong kang kaya mengkono iku sejatine wong kang seneng mangan geni di isekaken ana wetenge. Besok ana ing dina kiamat wong-wong iku bakal nampa bendune Allah taala lan ora bakal diresikake saking dosane. Lan dheweke bakal nampa siksa kang banget lorone. Ya wong-wong kang kaya mengkono iku wong-wong kang seneng nampa sasar minangka dadi gantine pituduh lan seneng disiksa minangka ijole pangapura. Kedadian-kedadian wong kang wis ketutur yaiku kaya oleh ngiseni wetenge diiseni geni lan sak banjure. Iku sebab-sebabe namung jalaran Allah taala nurunaken kitab kelawan bener. Nuli wong-wong mau padha pesulayan sehingga sebagian saking isine kitab mau dibener-benerake sebagian maneh dikufuri wong-wong kang padha pesulayan mau sak benere ora netepi pesulayan kang enteng-entengan ananging pesulayan kang banget adohe saking kebenaran. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyembunyikan ma anzalallahu apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah minal kitabi dari kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar mereka itu sebenarnya tidak makan ke dalam perutnya melainkan api wala yuzakkihim wala yukallimuhum wa yaumal qiyamah dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat wala yuzakkihim dan tidak menyucikan mereka walahum azabun alim dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Ayat 174 niki enten asbabun nuzuli. Terus asbabun nuzul ayat 174 niki dipunceritaken tentang kitab ingkang dipun karang kali Syekh Jaluddin Asyuti. Teng mriku dikatakan kula tulis mboten kula beto kitabe. Dan kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul dipun terangaken wa akhraja as-Sa'labi min tariqil Kalbi min an Abi Shalih an Ibni Abbas. Meriwayatkan Imam As-Sa'labi dari Jalul Al-Imam Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas berkata nazalat hadhil ayatu fi ru'usail yahudi wa ulama'ihim. Ayat niki iku diturunkan dumateng ru'usah pemimpin-pemimpin wong Yahudi. Jadi ayat ini diturunkan kepada pemimpin-pemimpinnya orang Yahudi, ulama-ulamanya orang Yahudi, kanu yusibuna min safalatihim al-hadaya wal fadlah. Pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka itu sering menerima hadiah
dan keutamaan dari kalangan awam mereka, min safalatihim, dari orang-orang awam mereka. Seorang pemimpin itu sering angsal hadiah, sering angsal keutamaan dari bawahan-bawahannya, orang-orang awamnya. Wa kanu yarjuna ayyakunan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mab'usu minhum. Kemudian orang-orang Yahudi ini, pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi ini berharap bahwasanya nabi akhir zaman itu berasal dari golongan mereka. Lek jenengan tasih eling, dari awal-awal Al-Baqarah kita sudah membahas hal ini. Orang-orang Bani Israel, orang pendeta-pendeta rohib-rohib Yahudi itu berharap nabi akhir zaman itu muncul, diutus dari golongan mereka sendiri, yaitu dari golongan Israel. Yang mana Israel itu min Bani Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah, falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairihim, barang ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus dan Nabi Muhammad itu bukan dari jalurnya, bukan dari keturunannya, karena Nabi Muhammad itu saking Nabi Ismail bin Ibrahim, khafu zahaba makalatihim wa zawala riyasatihim. Mereka khawatir, mereka takut akan kehilangan sumber penghasilan mereka. Sering mendapat hadiah, sering mendapat keunggulan, sering mendapat keistimewaan, sering mendapat privilege karena dia menjadi ulamanya wong Yahudi. Dilalah Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail. Mereka takut mereka kehilangan sumber penghasilan, mereka takut kehilangan pengaruh, kehilangan menjadi pemimpin. Fa'amadu ila sifati Muhammadin faghayyiruha. Kemudian mereka mendesain, merencanakan merubah sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertulis nang kitab. Sing dimaksud nang kitab Taurat. Summa akhrajuha ilaihim. Sak marine dirubah ciri-ciri ini Kanjeng Nabi sing nang kitab Taurat, akhirnya mari dirubah terus dikabarkan kepada pemimpin-pemimpin, kepada bawahannya. Wa qalu hadza na'tun nabi allazi yakhruju fi akhir zaman. Mereka berkata marang nisorani, orang-orang awamnya, inilah ciri-ciri nabi akhir zaman. Inilah sifat-sifat nabi akhir zaman. La yushbihu na'ta hadzan nabi. Iki gak podo karo wong sing ngaku nabi saiki iku. Jadi setelah tahu lek Nabi Muhammad diutus, akhirnya dirubah terus dikatakan kepada mereka, iki lho ciri-ciri nabi akhir zaman. Duduk Muhammad sing mengaku menjadi nabi. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah kemudian menurunkan ayat niki. Pun ayat niki tasik membahas tentang sikap ahli kitab terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teng ayat-ayat saderenge wingi niku dipun terangaken betapa mereka niku mengharamkan sesuatu yang halal. Ini sampun diceritakan, orang-orang itu, orang-orang ahli kitab itu, orang-orang Yahudi itu mengharamkan sebagian unta-unta. Sakmarine niku Al-Quran menjelaskan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu bertaklid buta terhadap nenek moyang mereka. Bis nenek moyang mereka melakukan hal seperti itu ya wis ngenut ngono. Sudah diberi informasi, sudah diberi risalah kenabian, tapi mereka tetap bertaklid buta terhadap nenek moyang mereka. Terus mereka juga menyengsarakan diri dengan makan dan meminum hal yang sedikit. Makanya wingi dipun terangaken mangan ngombe wong beriman mboten napa-napa, sing enak-enak mboten napa-napa, bahkan sing larang mboten napa-napa. Selama makanan itu halal, selama makanan itu thayyib, bergizi, nggih boten pantangan, tidak pantangan dengan penyakitnya, maka orang-orang yang beriman itu boleh memakan sesuatu yang enak-enak selama makan itu masih dalam taraf proporsional, gak akeh-akeh, gak sampai mubazir, maka hal itu diperbolehkan oleh Allah.
Sementara orang-orang yang lain di luar Islam niku memakan makanan yang sedikit, bahkan kita ceritakan agama Buddha niku menganjurkan umatnya itu tidak memakan makanan dari daging pun. Nah, tenggone ayat niki Allah membahas tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Orang-orang itu menyembunyikan kebenaran, terus menampakkan ciri-ciri Nabi, yang mana ciri-ciri itu sudah dipalsukan. Sebab nopo? Sebab orang-orang ini itu memperdagangkan agama, menjadikan agama sebagai sarana untuk mencari rezeki dan pemasukan. Maka dari itu mereka rela merubah ayat-ayat di dalam Taurat, di dalam kitab mereka, demi sumber penghidupan mereka, demi pemasukan mereka agar tetap terjaga. Lah, sinten sing dimaksud innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab tenggone ayat niki? Sing dimaksud alladzina tenggone ayat niki, tafsir Al-Qurtubi dikatakan ulama al-Yahudi katamu ma anzalallahu fit Taurati min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sihhati risalatihi. Sing dimaksud alladzina nanggone ayat niki yaiku ulama-ulama wong Yahudi, yang mana ulama-ulama wong Yahudi itu tahu bener dengan Taurat. Jenenge ulama, jenenge kiai, jenenge rohib, orang yang alim itu pasti akan tahu dengan apa yang seharusnya dia ketahui. Karena ini adalah ulama-ulama Yahudi, dia paham banget dengan Taurat. Tapi karena seperti ini memang asbabun nuzuli, dia sangat tahu sebenarnya tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Dia tahu kalau Nabi Muhammad itu membawa risalah yang benar, tapi karena dia khawatir pemasukan dia berkurang, dia khawatir kalau pengaruhnya berkurang, dia rela merubah ciri-ciri Nabi Muhammad tenggone kitab mereka. Lah, pendeta-pendeta Yahudi itu sebenarnya tahu lek Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi akhir zaman. Pendeta sing temen, ya, ketika Kanjeng Nabi, bahkan, ya, ketika Nabi Muhammad dereng diutus dados Nabi, ketika Kanjeng Nabi tasih alit dereng diutus dados Nabi, ada yang mengatakan riwayatnya, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Niku Kanjeng Nabi niku dijak kali pamane, yaitu Abu Thalib, tenggone Syam. Syam sakniki wilayah Palestina, Suriah, Lebanon. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, tasih alit dereng diutus dados Nabi, itu dibawa ke Syam dalam rangka berdagang. Terus nanggone Syam niku ketemu dengan pendeta Nasrani. Mungkin jenengan tahu krungu pendeta jenenge Buhairah. Pembacaannya orang berbeda. Buhairah. Ketika Buhairah itu melihat sosok anak kecil niki mang, Buhairah niku heran. Memang Buhairah itu melihat bahwasanya ketika Kanjeng Nabi tasih alit niku mang, awan niku ikut menutupi langkah Nabi, seolah-olah awan itu mengikuti Kanjeng Nabi agar Nabi itu tidak terkena panas matahari. Ketika Nabi berjalan melewati pepohonan, seolah-olah pohon-pohon itu menunduk, ngiup-ngiupi Kanjeng Nabi. Karena Buhairah melihat fenomena yang aneh seperti itu, akhirnya Buhairah itu menghentikan kafilah niku mang. Karena Abu Thalib niku berombongan bersama kafilah. Akhirnya dijak melebu, disuguhi mangan, cara nang kene disuguhi mangan, dikai kopi untuk omong-omongan supaya bisa komunikasi. Akhirnya Buhairah omong-omongan karo Nabi Muhammad ketika masih kecil dan pamannya. Terus Buhairah melihat Kanjeng Nabi niku nggak ada cap kenabian, khatamun nubuwah. Tenggone bagian punggungnya di antara dua bahu itu ada capnya. Itu pendeta sing ngerti nggih namung pendeta. Barang didelok karo Buhairah nanggone gegere Kanjeng Nabi ketika masih kecil,
terlihatlah cap kenabiannya, khatamun nubuahnya. Lalu Buhairah bertanya pada Abu Thalib, "Sopo arek cilik iki?" Abu Thalib jawab, "Iki anakku." Tapi Buhairah karena dia pendeta beneran yang paham banget dengan kitab yang diturunkan, yaitu karena dia pendeta Nasrani, dia sangat paham dengan Injil, maka dia tahu kalau ini bukan anaknya. "Iki duduk anakmu." Terus Ibu Hairah. Terus apa jawab Abu Thalib? "Iya, iki duduk anakku, iki anake dulurku." Bener. Sebab lek panjane iki nabi, tidak mungkin nabi ini mempunyai ayah yang masih hidup. Bener. Nabi ponakanku iki wis ditinggal bapake ketika dia masih di dalam kandungan. Seorang pendeta itu pasti akan tahu bahkan ketika Nabi belum diutus. Akhirnya Buhairah berpesan kepada Abu Thalib, "Bali omaneh nanggone Mekah, jogon anak ini dari orang-orang Yahudi." Akhirnya Abu Thalib dan Nabi Muhammad ketika masih kecil itu balik tenggone Mekah. Artinya nopo? Orang-orang pendeta-pendeta itu sudah mengetahui kalau ini itu Nabi. Bahkan Nabi tasih alim. Maka ini ketika ayat ini turun tenggone Madinah, orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi justru malah lebih tahu lek panjang Nabi Muhammad ini adalah nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah tenggone kitab Taurat. Nah, pertanyaan ini, kenapa mereka berani melakukan hal itu? Kenapa mereka berani menyembunyikan kebenaran yang terdapat di dalam diri Nabi Muhammad? Lanjutannya ayat, "Wa yashtaruna bihi samanan qalila." Mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Di kados kula terangaken teng asbabun nuzul mang, karena mereka khawatir lek engko mereka mengakui Nabi Muhammad itu menjadi nabi akhir zaman, mereka akan hilang pengaruhnya, mereka akan hilang privilege-nya, keistimewaannya, gak ono maneh sing kei hadiah, sehingga mereka berani merubah apa yang ada di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat. Lah, samanang qalila tenggone ayat niki bukan berarti harga yang sedikit itu titik dalam arti yang sebenarnya tidak. Masio yang ditompo itu sangat banyak. Dalam jumlahnya itu sangat banyak. Iku gak sebanding dengan apa yang akan didapatkan nang akhirat. Jangan dibayangkan sama nang qalilan iki duit receh-receh, tidak. Duit 10.000, 20.000 tidak. Sapi roake sing ditompo. Berapa banyak pun yang didapatkan oleh pendeta-pendeta itu, rohib-rohib Yahudi. Misalnya cara nang kene mbuh miliaran, mbuh triliunan, itu tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan besok nang gone akhirat. Sebab nang akhirat dia pasti akan mendapatkan neraka. Lah, Imam Al-Qurtubi, ini kalau betul tafsiri, niku mengatakan, "Qultu wa hadhil ayatu wa in kanat fil ikhbari fa innaha tatawalu minal muslimina man katamal haqqo muhtaron. Lidzalika bisababi dunya yusibuha." Ayat niki sekalipun diturunkan kepada ulama-ulama Yahudi, karena asbabun nuzulnya seperti itu. Asbabun nuzulnya ayat ini diturunkan kepada ulama-ulama Yahudi. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan, senajan ayat ini diturunkan kepada orang-orang pendeta-pendetanya orang-orang Yahudi, fa innaha tatanawalu minal muslimina man katamal haqqo muhtaron. Ayat ini juga berlaku kepada orang-orang Islam yang menyembunyikan kebenaran. Lidzalika bisababi dunya yusibuha, karena dengan itu dia menjadikan sebab mendapatkan dunia. Jadi masya ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang menyembunyikan informasi tentang Nabi Muhammad,
ayat ini juga berlaku terhadap orang Islam, yang mana orang Islam itu menjadikan agama niku mang sebagai sebab untuk mencari dunia. Mungkin enten keterangan lebih lanjut. Sebab ada sebuah kaidah tenggone ulumul Quran niku enten sebuah kaidah al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Sebuah ibrah, sebuah pelajaran itu dengan keumuman lafaz, tidak dengan kekhususan sebab. Al ibratu bi umumil lafzi, ibrah mengambil pelajaran itu dengan keumuman lafaz, tidak dengan kekhususan sebab. Sebabnya ayat iki turun memang ditujukan kepada ulama-ulama Yahudi, tapi umumnya lafaz ini juga berlaku bagi orang-orang Islam. Cara wong sakniki, cara bahasa netizen saat ini, itu banyak di antara orang Islam saat ini, diakui atau tidak, banyak orang Islam saat ini iku bisnis agama, bisnis kuburan, bisnis makam, bisnis nasab, agama dijadikan bisnis. Niku nggih termasuk nang ayat niki. Memang ayat niki diturunkan untuk orang-orang Yahudi, tapi ini berlaku untuk umat Islam juga. Cara bahasa netizen saat ini betapa banyak orang-orang Islam sekarang melakukan bisnis agama. Ngaku duwe kiswah Nabi, kiswah makam Nabi, terus diteleh nang ngene sebuah ruangan, terus kuwape padha ngambung kiswah Nabi, terus mari langsung ngekei amplope kok dipek dhewe. Ana sing ngaku duwe rambute Kanjeng Nabi, terus diwambungi kabeh, terus rambutnya dicelupno nang nggone banyu-banyu dadi air celupan rambut Rasulullah. Niku sampean delok nang nggone toko online niku ana wong dodol kaya ngene. Temenan. Lah sampean delok nang nggone media-media lah sering lek lihat-lihat sing kaya ngono lho ya, iku bahkan sering lihat beranda seperti itu. Ana sing ngaku duwe rambutnya Kanjeng Nabi, terus rambutnya Kanjeng Nabi dicelupno nang nggone botol-botol sing isine banyu terus didol. Bisnis agama. Padahal kula yakin, saya yakin tidak mungkin itu rambut Rasulullah. Ono sing malah sandale Rasulullah, sandal diambung-ambung. Sandal iki enten lah lek sampean ningali nang media sosial. Sandal Nabi. Sandal Nabi terus diambung-ambung. Saya sangat tidak yakin sekali kalau itu memang barang-barang peninggalan Rasulullah. Gini ku mang, ono sing rambut Rasulullah, ono sing kiswah makam kiswah Nabi, ono sing bisnis kuburan, bisnis makam. Duduk kuburan sapa-sapa, gak ono kuburan sapa-sapa dibangun kuburan. Marno dikeramat-keramatno, marno wis mlebu kuburan, teng, ayo sedekah. Betapa banyak bisnis agama seperti itu. Bisnis kuburan kaya ngoten. Jadi makam-makam ya kita sebutlah, makam-makam wali yang kita sebut sebagai wali songo niku di luar Jawa Timur niku sangat masif sekali. Teng, bahkan kabeh mlebu dijegati. Niku sajane kula dadi wong NU ya rada isin. Ini bisnis kuburan yang luar biasa besarnya. Saben kabeh mlebu dijawiyati sing njaluk gak siji loro. Iso ana wong 50 ana. Saking akeh. Kita itu kadang-kadang sebagai orang-orang NU yang gemar ziarah itu kadang-kadang kita itu malu ndelok kuburan dibisniskan seperti itu. Makanya biyen kula nate matur, kula biyen nate cerita, kula niku ketika nang ngene Madinah niku angen-angen untung lho, Madinah nih sing nguasai itu bukan orang-orang kita. Lah orang-orang kita nang kono ya semanakipan, terbangan, dikai kembang-kembang terus kotak amal iku nang dindi. Tapi sampean sing tau nang kono, ana kotak amal. Gak ono kotak amal. Gak dihias-hias gawe kembang-kembang, gak dihias gawe opo-opo. Gak ono terbangan, gak ono nopo. Coba sing kita sing menguasai nang kono, wah wis kotak niku keleleran marno kotak niku. Bener. Bisnis nasab. Saya ini kan enten.
duduk turunane sapa-sapa ngaku turunane Prabu Brawijaya. Duduk turunane sapa-sapa. Betapa banyak kula semrap piyambak saking Gus Ali Masyhuri niku pernah bercerita di dalam sebuah ruangan wong sing wajahe rada-rada Arab titik niku ana sing nawani kon gelem engko oleh sertifikat kon kepengin marga endi. Itu bisa jual beli nasab seperti itu. Kepin marga apa? Engko iso ditulis lek peraene rada-rada mirip. Bisnis agama, bisnis kuburan, bisnis nasab itu termasuk nang ayat niki. Roto kereng ngajine. Panjang itu yang terjadi saat ini. Betapa banyak di antara orang Islam ayat niki sikol baleni maneh ditujukan turunnya kepada orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi, tapi orang Islam juga katut. Nah, ayat niki menceritakan tentang apa? Sesuatu di dunia sing besar kan sama nang koli lawang mboten titik dalam arti yang sebenarnya. Masya wakeh secara materi banyak, secara jumlah banyak, tapi nang akhirat itu malah mendapatkan siksa. Sakwali ono amalan-amalan nang dunia itu terlihat sepele tapi nang akhirat luar biasa. Lek mangkan joko barang, joko dunia ya dengan cara menipu, dengan cara hal-hal seperti itu, bisnis agama seperti itu untuk kepentingan duniawi tapi mengorbankan kepentingan akhiratnya karena di akhirat akan mendapatkan siksa. Ono amalan-amalan sing nang dunia niku kelihatannya sepele tapi nang akhirat luar biasa. Ya sing masyhur ya contoh salah satu salat sunnah qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Man wong niku kadang-kadang salah mengartikan. Dunya sak isine niki luwih apik salat qobliyah subuh. Padahal nang jerone dunya iku ana Masjidil Haram, ono Masjid Nabawi, ono Masjidil Aqsa. Lah mosok yo Masjid Nabawi ambek Masjidil Haram iku apian salat fajar 2 rakaat. Maksudnya tidak seperti itu. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, mbok iku jabatan, mbok iku bojo, mbok iku anak, mbok iku harta, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jenengan enggak ada bojo, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kon wis didik bojomu saleh ta? Makanya gak duwe bojo iku ya rada ono enake. Gak ditawi pertanggung jawaban awakmu. Gak ditawi pertanggung jawaban. Kita mempunyai istri, mempunyai anak, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita mempunyai jabatan, kita mempunyai harta, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan pertanggungjawaban itu belum tentu kita lulus. Apakah kita sudah mendidik istri kita dengan baik? Apakah kita sudah mendidik anak kita dengan baik? Apakah jabatan yang kita punya sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Apakah harta yang kita miliki sudah ditasarufkan kepada hal-hal yang baik? Tapi sholat sunnah qobliyah itu tidak diminta perjawaban. Itu luwih apik timbangane awakmu yang kamu miliki itu diminta pertanggungjawaban semua oleh Allah. Contoh mana hadisnya insyaallah hafal kabeh, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ono 2 kalimat yang terasa ringan di mulut tapi berat nang ngene timbangan, dicintai oleh zat Allah yang Maha Rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ono amalan-amalan sing ringan, terlihat ringan tapi nang akhirat itu terlihat luar biasa. Ngaji kaya ngeten iki sae. Bahkan diceritakan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ada amalan-amalan sing nanggone dunya niku terlihat ringan tapi nanggone akhirat luar biasa. Lanjutannya ayat ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Mereka itu sebenarnya
tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Tenggone ayat niki itu dikatakan orang yang memakan sesuatu yang haram itu disamakan dengan memakan api. Kita sudah membahas tenggone ayat-ayat sebelumnya, enten 2 ayat, ayat 128 sampai ayat 172 lek boten salah kemarin. Itu kita sudah membahas tentang apa itu haram, makanan haram. Haram itu kula baleni maneh, haram itu bisa bersifat zat, bisa bersifat ghairu zat. Ini sampun dicerangno, babi haram, gede haram, hewan yang disembelih untuk berhala haram, dan banyak harus didelok ijma napa hadis Kanjeng Nabi juga. Nanggone Quran gak ono asu itu haram. Dia kudu ndelok hadis-hadis Kanjeng Nabi, kudu ndelok ijma'nya ulama juga. Sudah kita bahas nanggone kemarin. Ono haram itu secara zat, ono haram itu secara ghairu zat. Nyolong, bejo itu termasuk haram sing ghairu zat. Lah, itu disamakan dengan memakan api, memasukkan ke dalam perutnya. Lek pancen misalnya mawon bener zate halal, tapi lek didapatkan dari sesuatu yang ghairu zatnya haram, contohnya bejuk niku mang duduk rambutin Nabi diwara rambutin Nabi. Duduk kiswah Nabi diwara kiswah makamnya Nabi, berharap untuk mendapatkan uang, berharap mendapatkan bisnis agama. Duduk turunane sapa-sapa ngaku turunane sapa-sapa supaya gampang oleh duit, gampang oleh hadiah. Duduk kuburane sapa-sapa diwara iki kuburane iki, ceke akeh amplope akeh kalenge. Kalau dia tahu itu adalah sebuah kebohongan, maka ancamannya adalah dia memasukkan api ke dalam perutnya. Memasukkan api ke dalam perutnya. Jumhur ulama itu berpendapat sing dimaksud memasukkan api ke dalam perutnya itu karena dia memakan makanan yang haram, karena dia memakan makanan yang haram baik secara zat atau ghairu zat, itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Tapi ada juga yang berpendapat sing dimaksud gak ngono yo secara hakikat menenanggone ketika dia masuk neraka dia akan diazab oleh Allah memasukkan api ke dalam perutnya. Jadi ada dua pendapat, cuman jumhur ulama karena dia memakan makanan yang haram baik itu secara zat atau ghairu zat itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Lanjutannya ayat. Wala yukallimuhum Allahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat sedih. Siksa yang amat pedih. Tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan ibaratun anil ghadabi alaihim wa izalatur ridha anhum. Jadi wala yukallimuhum Allahu yaumal qiyamah ila akhirih. Ini adalah ungkapan kemarahan. Ibaratun anil ghadabi alaihim, ungkapan kemarahan Allah terhadap mereka. Wa izalatur ridha anhum, dan tidak adanya ridhonya Allah terhadap mereka. Yuqalu dikatakan fulanun la yukallimu fulanan idza ghadaba alaihi. Seseorang itu tidak akan bercakap-cakap kepada orang yang lain ketika dia marah kepadanya. Contoh ndek-ndekan mawon, sampean lebih bojo sampean niku gondok-gondokan lagi muring, pas wae muring-muring karo bojo. Itu kan meneng-menengan. Cilik ya meneng-menengan piye. Itu kan meneng-menengan. Wong ya ana sing emosi, tapi puncak emosi tertinggi itu ketika kita tidak saling berbicara padahal kita satu kamar, bahkan satu ranjang. Itu puncak emosi yang tertinggi. Wong sak kasur lho gak omong-omongan. Sak selimut gak omong-omongan. Sing siji ngadep ngalor, sing siji ngadep ngidul. Padahal padha-padha ngadep ngalore enak.
Sisi ngalor sisi ngalor ngidul uring-uringan gak omong-omongan. Itu adalah ungkapan kemarahan seseorang. Itu diibaratkan seperti itu. Allah niku ghadab marang orang yang melakukan kebohongan. Kebohongan itu mang menyembunyikan kebenaran itu mang ya iso sesuai asbabun nuzul, ya iso terhadap orang Islam yang lain. Allah itu sangat ghadab terhadap mereka dan tidak ridho terhadap mereka. Enten hadis sahih. Tengene sahih Muslim hadis nomor 107. Setengah awal nggih juz 1 hadis nomor 107. Teng mriku disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun la yukallimuhum wa huwa yaumil qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Terus Kanjeng Nabi ada 3 golongan yang mana 3 golongan ini Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan melihat mereka dan dia mendapatkan azab yang pedih. Sapa telu wong niku? Hadisnya sahih. Siji syaikhun zanin. Wong tuwa sing wis tuwa, wong sing wis sepuh, yang selanjut usia yang berzina. Wong tuwa iku ya pantese wis wiritan nang masjid wis ngono. Lah kok wong tuwa wis mbamba kok cik zina. Wa malikun kadzabun. Penguasa yang berbohong. Abot jadi penguasa. Penguasa yang berbohong, ya, penguasa yang berbohong pada rakyatnya itu di hari kiamat nanti tidak akan Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Wa ailun mustakbirun, dan orang fakir yang sombong. Wis fakir kok sombong, sama. Itu 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Lanjutannya ayat. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Fama asbaruhum 'alan nar. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Tafsir Ibnu Katsir sing dimaksud dolalah, sing dimaksud dolalah itu adalah ulaika alladzina ishtarawud dolalata bil huda. Sing dimaksud dolalah niku mendustakan Nabi, ngufuri Kanjeng Nabi, ngerti lek Kanjeng Nabi itu sebenarnya Nabi akhir zaman, ngerti Nabi itu adalah Nabi yang dijanjikan di dalam kitab Tauratnya, tapi dia rela menukar kebenaran, membeli kesesatan dengan petunjuk. Sing dimaksud petunjuk yang sifat-sifat Rasulullah, tentang kerasulan Kanjeng Nabi yang sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Lah mereka ini mau membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dan dengan ampunan. Kalau dia mau mengakui petunjuk-petunjuk niku mang sing berada di dalam kitab Taurat, iki nabi akhir zaman kudu diimani. Kalau dia mau mengakui itu adalah petunjuk, itu adalah sebuah kebenaran, maka dia akan mendapatkan maghfirah. Tapi mereka rela mendapatkan azab dengan cara tidak mengakui Kanjeng Nabi dengan ampunan. Maka dilanjutannya ayat fama asbaruhum 'alan nar. Mana nggone ayat niki tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan jumhur ulama berpendapat tenggone ayat niki ta'ajjub. Yang bermakna keheranan, gawok. Cara basa Jawa ni fama asbaruhum 'alan nar. Lah yo cek wanini mereka melakukan hal itu. Cek wanini mereka melakukan menukar, membeli kesesatan dengan kebenaran. Padahal dengan cara itu mereka malah mendapatkan siksa neraka. Ayat terakhir, zalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran.
Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Lanjut dengan katekno, tenggone ayat 176 ini terdapat dua lafaz Alkitab. Dengan kata zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi. Ada dua lafaz Alkitab tenggone ayat niki. Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan menurut sebuah pendapat, ada beberapa pendapat, tapi pendapat pertama niki sing kula waca. Kitab yang pertama, Alkitab yang pertama dengan Alkitab yang kedua itu dua makna yang berbeda. Alkitab yang pertama sing dimaksud adalah Al-Qur'an. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Alkitab pertama sing dimaksud adalah Al-Qur'an. Jelas Allah nurno Al-Qur'an, Al-Qur'an di sini benar la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Alkitab sing nomor di lafaz yang kedua sing dimaksud adalah Taurat. Sebab napa? Dengan mriki dikatakan yakni at-Taurah. Fadda'a an-nasara anna fiha sifata Isa wa ankara al-yahudu sifatahu. Orang-orang Nasrani itu mengklaim bahwasanya di dalam kitab Taurat itu disebut sifat-sifat Nabi Isa. Tapi orang Yahudi menolak klaim tersebut. Gak ono, gak disebutno sifat-sifat Nabi Isa. Lah, wong-wong Yahudi karo wong-wong Nasrani itu berada di penyimpangan yang jauh. Lafi shiqaqin ba'id, maksudnya niku. Maksudnya kaya ngono. Jadi Alkitab pertama Al-Qur'an membawa kebenaran, Alkitab sing kedua nang ayat 176 yaiku Taurat. Sebab wong Nasrani niku mengklaim di dalam kitab Taurat itu ono sifat-sifatnya Nabi Isa, sementara orang-orang Yahudi berpendapat tidak ada. Lah, sing dimaksud berselisih tenggone ayat niki adalah berselisih terhadap hal-hal yang bersifat akidah dan bersifat pokok-pokok ajaran agama. Contohnya nggih tauhid, kerasulan Kanjeng Nabi, salat, haji, zakat, poso. Itu adalah pokok-pokok agama. Pokok-pokok ya tauhid, mentauhidkan Allah. Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Dene nggih perselisihan di luar akidah, di luar pemahaman-pemahaman pokok agama tentang hukum-hukum syariat yang berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis, maka perselisihan seperti itu tidaklah hal yang apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan orang yang berselisih terhadap hal-hal yang bersifat furu'iyah, bukan bersifat sing pokok, niku sing berpendapat lek istihate bener ya tetap oleh ganjaran loro, lek istihate salah oleh ganjaran siji. Bahkan perselisihan pendapat di antara ulama itu adalah sebuah rahmat. Pokok gak masalah pokok, mboten napa-napa, itu sebuah rahmat. Wingi kita membahas tentang ayat 172, insyaallah. Betapa kita niku sangat beruntung, sebuah rahmat yang luar biasa. Menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, membelih binatang kurban, membelih binatang sesembelihan binatang, ya, tidak harus binatang kurban. Kok ono wong beleh lali gak maca bismillah, niku menurut Syafi'i ya, itu tidak apa-apa. Karena membaca bismillah ketika menyembelih itu bukan bagian dari syarat sah penyembelihan. Sing penting sing beleh kudu Islam. Ini kita sudah bahas tentang itu. Walaupun di luar Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah itu berpendapat membaca basmalah itu merupakan syarat sah penyembelihan hewan. Jadi lek gak maca bismillah gak sah. Tapi karena ono ulama sing berbeda pendapat, akhirnya menjadi sebuah rahmat. Sing beleh gak maca bismillah gak apa-apa, sing penting wonge Islam. Sudah kita bahas ya apa carane wingi mengetahui wong iki Islam apa enggak, sudah kita bahas tentang ayat sebelumnya.
Tenggone surah Al-Maidah ayat 6. Nggih, teng mriku ana ayatnya panjang tapi langsung kula potong mawon aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Lek mang Imam Syafi'i pendapatnya enak, nggih. Enak ini dalam rangka niku mang umpama gak maca bismillah ya gak apa-apa, tetap sah karena bismillah itu hanya sunnah saja, bukan termasuk syarat sah penyembelihan hewan, tidak. Tapi lek tenggone surah Al-Maidah aula mastumun nisa jempok wong wedok, lek menurut mazhab Syafi'i jempok niku batal. Lek nang kene aman-aman saja. Tapi lek tawaf mari nggawa bojo. Iya lek gak nggawa bojo ngono, dhewe ngene gak apa-apa cekelan wis gak tangane genggam ngene gak apa-apa gak ngarep jempok wong wedok wong gak duwe bojo terus umroh gak ambek bojone. Tapi lek umrah ambek bojone, haji ambek bojone, yang mana tawaf itu harus dalam keadaan suci. Bojone cek gak ilang kudu gandengan. Lek tetep gawe Syafi'i kan yo angel. Maka di sebuah rahmat juga ketika Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Hambal berpendapat jempok wong wedok niku gak batal, sing penting lek wong lanang gak intisar. Intisar niku napa? Zakari gak sampai teng-teng. Niku gak batal lek menurut Imam Malik, tapi lek sampai ngadeg ini batal. Malah sebuah rahmat yang luar biasa, Imam Hanafi malah berpendapat masih teng-teng gak apa-apa, masih sampai zakari sampai teng-teng sampai ngadeg gak apa-apa. Karena sing dimaksud aula mastumun nisa nanggone ayat itu adalah majas, sing dimaksud adalah jimat. Jadi lek kepingin enak yo nganut Imam Hanafi lek nang kono masih yo intisar, masih yo ngadeg gak batal. Lek menurut Imam Maliki lah pasti batal. Tapi menurut Imam Syafi'i apa? Maka dari itu perbedaan di wilayah-wilayah sifatnya furu'iyah itu adalah sebuah rahmat. Tapi kalau sifatnya akidah, kok ono wong ngaku menjadi nabi, maka itu sudah persoalan yang lain. Itu wis tidak termasuk rahmat, itu sudah persoalan akidah soalnya. Jadi sing dimaksud nang ayat ini adalah perselisihan di masalah akidah. Yang mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berselisih, itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, bahkan mereka mensyirikkan Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Pun cekap sematan, mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Insyaallah ngaji terakhir, nggih, manten niku prentun tapi Rebo benjing. Kalau suwun tetap hadir seperti biasanya yang sudah kita jalankan selama 3 tahun sebelumnya. Kalau kali panjenengan saged nulis arwah-arwah yang mau dipun kirim, kita berdoa bersama, kita kirim doa bersama terhadap guru-guru kita, terhadap leluhur-leluhur kita. Yo ojo akeh-akeh lah, yo 10 lah, iso 10 gitu, ojo akeh-akeh. Kok sampean nulis 50 wong siji lah, yo gak mari-mari lek sampean nulis wong 50. Ya 10 ngono lah, cek akeh-akeh sing ngaji kathah soalé. Terus benjing tetap kula suwun tetap hadir. Nggih, kirim donga, Rebo malih sampun prentun. Jumat bisa jadi sampun traweh, bisa jadi ya trawehne Sabtu, bisa jadi yo tapi saudara-saudara kita yang tidak menganut ru'yatul hilal sudah dipastikan taraweh hari Jumat. Lek kutuk kula kali panjenengan ngenteni sik ya iso Jumat iso Sabtu, tapi jare Hamam nggih niki tumput ngaji akeh Sabtune. Mugi-mugi diparingi umur panjang kabeh. Sehat walafiat kabeh, iso menangi poso, sehat walafiat, tutup tarawih, tutup tadarrusi, diparingi panjang umur sehat walafiat, ketemu bulan Syawal iso ngaji maneh. Amin amin ya rabbal alamin. Alaihi niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
اللهم يسر لنا زيارة الحرمين في شهر رمضان اللهم يسر لنا زيارة الحرمين في شهر رمضان اللهم يسر لنا زيارة الحرمين في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله